Ketika saya kabarin orang tua bahwa saya diterima, dia bilang, wah gimana, ini kan mau tahun 2000, mau dunia kiamat, nanti kau mati di Kalimantan, kami mati di Flores. Kita dari pusat paroki berangkat pagi, sore pas sampai, itu pemegang Kalpataru, diberi oleh SBY dulu, Pak SBY. Sebagai seorang lawyer, itu saya dipanggil untuk menyelamatkan domba yang hilang itu. Betul. Dalam konteks kejahatan ya. Iya. Romo Thomas ini juga dia satu, ya kan, selain imam, ya kan, terus berkecimpung di dunia pendidikan juga, punya peran besar, dan sebagai pengacara juga dan punya peran besar. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semangat sehat. Kembali lagi bersama kami Ahmad Fatih, masih bersama saya Willy, Saya Alphonse, dan narasumber kami kebetulan dari seorang Romo. Romo siapa Romo? Romo Thomas Olala Maroang. Itu nama asli. Oh iya. Kalau kami Kapusin ada 2 nama. Jadi waktu jadi Kapusin namanya diganti menjadi Alfred Dino. Makin keren. iya makin Lebih bagus. keren kalau tadi kan kayak di kampung beneran. Romo tarekatnya apa nih Romo? Saya OFM Kapusin. Oh, OFM Kapusin. Ya. Wih, gila. Romo ini asalnya dari NTT ya Mo ya? Ya. Betul. Oke, sebelumnya Mo, kita mau tanya nih, bisa dijelasin ke kami gak bahwa Romo kok bisa menjadi seorang Romo gitu? Awal prosesnya bagaimana gitu? Kalau awal prosesnya, kalau di Flores itu jadi Romo itu suatu kebanggaan pertama. Oh gitu. Iya. Kemudian waktu saya di seminari menengah, kita di Flores banyak seminari menengah. Kayak di Jakarta itu di Wacana Bakti. Iya. Nah, kalau kita di Flores 4 tahun, itu ada yang di Flores Timur, ada yang di Maumere, ada yang di Ende, dan di ujung lagi di Manggarai. Kalau saya di daerah Larantuka, nama seminari saya Hokeng. Di situ kita belajar karena khusus anak seminari, karena itu diajarkan pertama itu pelajaran dan digalakan oleh pemerintah, yang kedua itu khusus seminari. Di situ mulai tumbuh ketertarikan menjadi Romo. Jadi awalnya terbentuk dari pendidikan di seminari itu. Apa emang udah cita-cita juga atau enggak? Kalau dari kecil sih sepertinya ada. Terpaksa? Kalau saya kecil ada, tapi ketika SMP lupa. Oh lupa. Atau disuruh sama orang tua? Waktu itu nggak ada. Nggak ada ya? Orang tua nggak tahu. Jadi waktu saya SMP datang ini brosur dari seminari itu. Saya kan belum tahu, tapi waktu itu kan kita di kecil itu selalu nonton namanya drama teater yang dimainkan oleh anak seminari. Lalu mereka kasih brosur. Saya bilang, wah enak juga ya kalau jadi anak seminari, bisa main bola, bisa main teater. Lalu saya daftar aja, diajak oleh teman. Pertama diajak oleh teman, namanya Thomas juga. Sama ya? Sama. Ketika kami tes, dia tidak lulus, saya lulus. Seperti saya mungkin. Berarti Thomas yang kedua yang lulus. Thomas yang pertama malah nggak lulus. Kan tidak jadi. Pada dia ngajak sebenarnya. Yuk kita ikut seminari. Enak kok jadi pemain bola, jadi apa namanya? Pemain bola, pemain teater. Lalu saya bilang, oke aja, saya bilang. Dia ngajak, malah dia yang tidak jadi, saya yang jadi. Mungkin salah dia ajak kali ya. Tapi emang cita-cita Romo dari kecil tuh apa? Memang dari kecil banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Salah satunya memang ada ketertarikan juga jadi Romo, tapi kan
Selain jadi Romo, selain cita-cita jadi Romo. saya dulu itu pengennya jadi tentara atau dokter. Kan badan saya kan lumayan ya. Iya, iya. Lumayan Kalau gede. tentara enak sekali nih kayaknya. Bisa Tapi jadi capek jenderal. mau ntar. Capek ya. Ini mau ketika memutuskan Romo memutuskan untuk menjadi seorang Romo atau masuk ke kongregasi OFM ya, OFM Kapusin. OFM Kapusin ya. Nah itu gimana sih tanggapan orang tua pada saat itu mau gitu? Apa awalnya memang sudah tahu atau tiba-tiba Romo ngasih tahu nih bahwa saya mau jadi Romo gitu? Oh, jadi pertama saya jelaskan dulu, kami ada 3 OFM. OFM doang. Ya OFM aja ya gitu. OFM aja itu yang menangani Vincentius. Oh ya. Nah, itu OFM. Kemudian ada OFM konventual. Itu bajunya lebih coklat, lebih abu-abu. Nah, kami OFM cap, kami yang agak resmi kan. Ada capnya di belakang kan. OFM Kapusin. Singkatnya OFM CAP. Lalu mengapa saya jadi Romo Kapusin itu karena saya lihat brosur dulu pertama. Brosur di perpustakaan seminari. Oh, ada OFM Kapusin di Pontianak. Lalu saya lamar dulu, diterima baru saya beritahu orang tua saya. Oh, berarti diam-diam mau ya? Diam-diam dulu. Oh diam-diam. Karena kalau di seminari itu dominan itu adalah jadi Romo SVD atau Romo Projo. Oh iya. Yang lain itu belakangan. Iya benar. Kebetulan saya menjadi anak seminari Hok yang pertama jadi Kapusin. Waktu itu saya yang lamar pertama. Ketika saya kabarin orang tua bahwa saya diterima, dia bilang, wah gimana? Ini kan mau tahun 2000, mau dunia kiamat. Nanti kau mati di Kalimantan, kami mati di Flores. Saya bilang, oh gak apa-apa, kan belum tahu mati. Makanya saya lamar ke Kalimantan tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tua nggak tahu, pokoknya dia tahu saya seminari, sesudah itu mau kemana dia nggak tahu. Saya pilih sendiri. Biasanya saya lamar dulu baru saya kasih tahu mereka. Tapi berarti dukungan dari keluarga justru ada mau ya gitu? Ada. Jadi maksudnya ketika Romo memutuskan untuk itu, keluarga kayak seneng dan bangga gitu. Ya. Apalagi kalau di tanah NTT sana ya seperti Romo bilang gitu, ketika ada seorang anak jadi Romo atau suster atau bruder pasti orang tuanya akan memang bangga. Awalnya papa saya itu agak kurang menyetujui pertama sudahnya. Karena saya sebenarnya kalau dari segi keturunan, saya itu kalau kami di Flores itu kan ada namanya ketua suku, ketua marga. Ada marga-marga, saya marga Lamaroang. Papa saya itu anak yang tertua di dalam marga itu, jadi dia yang kepala adatnya. Seharusnya saya otomatis turun ya. Turunnya kepada saya. Tapi saya kan mau jadi Romo. Kalau jadi kepala adat ya begitu-gitu doang kan. Iya. Jadi saya kepala adatnya Tuhan aja deh. Setuju mau. Jadi kepala adat itu saya setuju benar. Jadi untuk semua ya kan. Untuk semua. Jadi itulah pertama papa agak kurang setuju. Kalau tapi mama dari awal kurang setuju dia. Tapi setuju juga. Kemudian dia juga ikut papa bahwa ya kalau anaknya mau jadi Romo gimana. Ya udah mereka dukung saya sesudah saya menyatakan bahwa memang saya mau jadi Romo. Jalan Tuhan mau ya? Ya, saya pikir itulah jalan Tuhan yang baik lah. Ya, mungkin Tuhan juga punya cara-cara tersendiri untuk menyentuh hati orang tua kita gitu mau ya. Terus kebayang gak sih mau? Ternyata Romo bisa menjadi seorang Romo gitu. Pada saat dulu ya mungkin ketika Romo daftar pertama kali tuh ada nggak bayangan nih kira-kira saya bisa nggak ya gitu? Saya memang awalnya ketika tertarik jadi Kapusin itu karena saya lihat belum ada yang masuk di seminari saya. Jadi saya pikir, wah tantangan juga. Oh iya benar. Beda dari yang lain ya? Beda dari yang lain. Saya mau ikut teman yang ke kongregasi lain, tapi saya pikir, wah kalau ikut teman kan bahaya nanti temannya keluar, kita juga ikut keluar. Iya betul. Kan kita ikut terpengaruh. Lebih bagus saya nentukan sendiri. Kalau misalnya saya tidak jadi pun nggak apa-apa. Tapi bagaimana ke depan saya nggak persis tahu. Pokoknya saya masuk aja, lamar ke Kapusin Pontianak. Kami Kapusin ada 3, Pontianak, Medan, sama Sibolga. Jadi saya lamar ke Pontianak tanpa bimbingan apapun. Hanya di seminari kita diajarin oleh Romo pembimbing bahwa kalau mau jadi Kapusin itu gini-gini cirinya. Itu doang. Tapi bagaimana ke depan nggak tahu sama sekali. Enak gak sih mau jadi Romo? Iya, saya alami enak sekali saya jadi Romo. Karena gini, ketika kita jadi Romo baru kita tahu ada tantangannya. Iya. Tapi suka dukanya itu apa mau? Kalau di Kalimantan, saya dulu masih tugas di Kalimantan. Sukanya di Kalimantan itu adalah kalau kita ke kampung itu selalu makan enak. Walaupun dulu itu jalan kaki mungkin 2-3 jam.
Iya jauh ya karena Jauh memang sekali. jaraknya kan dari Jarak paroki itu sangat jauh. Kalau Jakarta ini kan sangat pendek, tapi waktu tempuhnya karena macet. macet. Kalau di sana memang jarak Jauh. tempuhnya jauh. Saya punya paroki dulu itu di pusat kabupaten, tapi ke arah perbatasan Malaysia itu 88 km. 88 km. 88 km. Nanti simpan motor di situ harus jalan kaki 2-3 jam lagi. Aduh. Nggak bisa motor masuk. Aduh. Jalan kaki. Jadi kita simpan motor di daerah ini, kampung ini jauh kita jalan kaki. Tinggalkan tas besar di situ, bawa yang lebih kecil Biar untuk nggak capek. beberapa hari. Karena kita biasanya keliling 1 minggu. Kita dari pusat paroki berangkat pagi, sore pas sampai Wih. di pinggir kampung yang pinggir jalan itu, pinggir jalan besar. Jalan besar itu baru digusur, No. Baru digusur. baru digusur. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang sih ya Sekarang mungkin udah tertata kali ya. jauh sekali. Sekarang sudah bagus karena perbatasan udah dibangun oleh Udah, Jokowi. jalan udah lancar ya. Ya. Nah, enaknya jadi Kapusin itu. Jadi ketika kita ke kampung, walaupun susah jalan kaki, capek-capek, keringat keluar luar biasa, sampai di kampung dihidangkan makanan enak, jadi lupa lagi. Tapi ketika keluar dari kampung, energinya keluar lagi, hilang juga itu. Babi kita makan yang enak-enak itu hilang karena berjalan. Jadi saya dulu masih kurus, nggak gitu. semakmur sekarang. Berarti kalau sekarang ini karena kurang jalan kali ya Mo? Iya, sekarang ini hampir nggak pernah jalan. Kalau di sana benar, kita dulu itu motor juga capek luar biasa. Karena itu jalan masih tanah liat, jadi sungguh sulit. Itu sendiri atau ada yang nemenin Mo? Sendiri. Sendiri. Serem juga Mo ya. Oh, saya pernah serem. Saya pernah nemukan ular yang segede gini. Saya kira batang kayu yang melintang. Panjangnya saya kira lebih dari 7 meter. Wih. Saya nggak lihat kepalanya dan nggak lihat ekor. Jadi saya sudah lewat tikungan, saya kirain batang kayu yang tumbang, jadi saya rem. Rupanya ular gede sekali. Saya biasa makan ular, tapi lihat ular saya takut saya. Nah itu, tapi enak kok. Tugas di daerah itu ada tantangan-tantangan, tapi keindahan luar biasa. Kita diberi tantangan-tantangan yang baik, bagus. Berarti Menyenangkan pertama berarti ya. pertama kayak tugas tuh di Kalimantan. Mo? Kalimantan. Oh, berapa tahun itu Mo? Saya masuk Kalimantan tahun 99, kemudian pendidikan terus, selesai di Kalimantan itu tugas di Kalimantan tahun 2014. 2014 baru pindah ke Jakarta Baru pindah karena ke Jakarta. kuliah. Oh, jadi sekarang karena di Jakarta jadi segemuk ini sekarang Mo ya? Iya sepertinya, karena susah bergerak. Iya. Habis kalau jalan juga macet Mo. Iya, Jadi nggak bagus udaranya juga. Oke, Mo. Bisa jelasin sedikit gak Mo tentang FM Kapusin? dulu kan Kapusin OFM itu cuma satu waktu Fransiskus hidup. Kemudian ketika dia meninggal pecah menjadi 2. Ada OFM konventual dengan 2 ciri yang berbeda. Dulu konventual itu tetap di dalam biara, OFM itu yang terus bergerak melayani umat-umat di luar biara. Kemudian kami baru muncul belakangan, OFM Kapusin ini. Kami muncul belakangan dengan idealisme bahwa ingin kembali ke semangat kemiskinan. Jadi waktu itu idenya begitu doang. Pokoknya ingin kembali Fransiskus dulu itu miskin, sekarang kita juga harus menghayati spiritualitas kemiskinan itu luar biasa. Itulah lahirnya OFM Kapusin. Makanya kami yang nomor 3 paling belakangan dari yang kedua Bontot tadi. lah yang Bontot. Kalau bontot lah. dilihat anak memang kami yang bontotnya. Walaupun nanti dalam proses ke belakang ini, toh spirit kemiskinan juga tetap dihayati oleh FM, oleh organ konventual juga. Tapi waktu itu di Italia, hal itu ada. Karena mungkin juga gereja waktu itu cenderung kepada pelayanan orang kaya, lupa kepada pelayanan orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Kami juga lahir dalam konteks itu. Kembali lagi ke awal Mo ya. Iya. Pada saat itu yang mendirikan OFM Kapusin itu siapa Mo? Itu pencetusnya Atau itu yang punya Matius Basio. Awalnya dia awalnya. dia mau menggerakkan itu. Tapi memang beberapa kelompok itulah kelompok orang-orang yang mau semangat menghayati kemiskinan yang lebih radikal, supaya dalam konteks kesemangatan melayani kita miskin juga kita melayani orang-orang yang kecil dan sederhana tadi. Tapi itu dalam konteks gereja zaman itu. Kan dulu itu ada kecenderungan gereja cenderung kepada
pelayanan orang-orang yang kelas-kelas tinggi kan. Iya. Oh, nah terus sekarang nih mau di tahun-tahun sekarang ini nih, bentuk nyata dari OFM Kapusin tuh misalkan entah itu dalam bidang pendidikan atau entah itu bidang apa itu karya pelayanan itu dalam bentuk apa tuh mau? Kalau kita Kapusin di Indonesia ada 3 wilayah. Kami Provinsi Pontianak, Kapusin Provinsi Pontianak, ada Kapusin Provinsi Medan, ada Kapusin Sibolga dan Nias. Kalau kami di Kalimantan, karena dulu gereja memanggil kita untuk pelayanan di Kalimantan secara keseluruhan, kemudian kami akhirnya sekarang itu memilih Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Konteks pelayanan kami di sana di paroki, lalu yang kedua itu di sekolah, baik sekolah TK, dari TK sampai perguruan tinggi. Kita udah sekarang di Indonesia kita menjadi Kapusin satu-satunya yang punya universitas. Oh, universitas apa tuh? Universitas Widya Dharma Pontianak. Oh, di Pontianak. Di Pontianak. Kita baru jadi universitas tahun lalu. Tapi menjadi sekolah tinggi sudah lama, sudah 20-30 tahun. Tahun lalu sekolah tinggi itu berubah menjadi Universitas Widya Dharma. Jadi konteks pelayanan kita kalau di Kalimantan, pendidikan, kemudian parokial, lalu kita juga ada pergerakan untuk penyelamatan lingkungan. Dulu ada namanya Romo Samuel Oton Sidin, sekarang udah jadi uskup di Sintang, di Provinsi Kalimantan Barat. Itu pemegang Kalpataru, diberi oleh SBY dulu, Pak SBY. Jadi itu wilayah, jadi konteks pelayanan dari Pak Romo Samuel tadi adalah dia menyelamatkan itu tanah tandus. Lalu dia pelan-pelan menanami pohon dan itu menjadi tempat sekarang menjadi area penyelamatan hutan. Ya lumayan luas tapi hutan penyelamatan dia. Jadi konteks pelayanan kita di lingkungan, lalu di manusia itu pelayanan paroki dan pelayanan dunia pendidikan. Berarti lengkap lah Mo ya. Sama lumayan lengkap. Lengkap karena lingkungan hidup juga dilayani gitu. Terus umat dan pendidikan pun juga dilayani. Iya, pas. Gitu. Nah, Romo sekarang bertugas di paroki mana nih? Saya di paroki Tebet. Asisi ya? Asisi. Paroki Asisi Tebet. Nah, ada kesulitan nggak di musim pandemi ini dalam melayani umat? Kalau kita di paroki Tebet kan kita ada 4 romo, 2 bertugas di paroki, 2 kan masih dalam pendidikan. Dalam konteks pelayanan kita di Tebet, sebenarnya kita sejak awal 4 romo ini punya cita-cita ketika masa pandemi ini kita juga melayani orang-orang yang tidak bisa ke gereja. Sebenarnya waktu itu rencana kita. Kenapa? Paroki Tebet ini adalah paroki lansia. Bisa dimengerti karena apa? Banyak orang tua, banyak rumah di sini, anak yang menikah kan pergi semua. Karena itu memang kita paroki lansia. Jadi konteks pelayanan kita memang kita hadir untuk kalau boleh dalam pandemi ini yang tidak terlayani adalah para lansia ini. Syukur bahwa ada kebijakan keuskupan membagi komunis sekarang. Jadi ini menggerakkan kita juga untuk. Lalu kemudian pelayanan orang sakit kita masih buat kok. Misalnya ada orang sakit mau minta didoain, di masa pandemi ini tetap kita layani. Tapi dengan protokol yang ada ya? Dengan protokol kesehatan. Standar kesehatan kita lakukan, tapi pelayanan rohaninya tetap kita buat. Dan kita bisa rutin setiap hari. Misa online setiap hari. Tetap ada misa online ya? Tetap ada misa, setiap jam 6 pagi. Itu wajib setiap hari ada misa online. Makanya umat kita dan juga umat dari paroki lain banyak ikut misa di sini, live streamingnya. Berarti di sini justru pemataannya justru kebanyakan lansia ya Mo di paroki banyak, sini ya? Paroki kita. Kalau di Jakarta Selatan mayoritas lansia memang paroki kita. Paroki lain lansia lebih sedikit. Kalau di Jagakarsanya paling sedikit kayaknya. Kayak sepertinya. Hampir imbang juga sih, tapi mudanya lebih banyak kayaknya. Lebih banyak ya. Kalau kami di sini lebih banyak lansianya. Makanya kalau lomba lansia KJ, kami pasti selalu juara. Menang, iya. Ya kami menang. Itu kami piala bergilir, kami terus dapat itu. Karena lansia kami di sini jago-jago dinyanyi. Itu mereka kor hebat, Gregorius namanya. Itu kor yang lansia, yang sangat aktif. Tapi bisa diadu suaranya ya. Suaranya semangatnya masih kuat ya.
Makanya dengan lansia lain kayaknya mereka baru belajar dari lansia, makanya belum bagus. Kalau kami sudah pengalaman. Nah, terus saya dengar juga nih Romo juga berkecimpung di sekolah Asisi ya. Ya, Ya, jadi Romo punya peran besar di Asisi, di sekolah Asisi ini tuh di saat pandemi gini nih Mo. Tuh kendalanya tuh ada nggak sih? saya kebetulan di Yayasan Asisi sebagai ketua yayasan. Di masa pandemi ini sebenarnya sekolah kita secara finansial tidak mengalami kerugian. Tapi kita punya keluarga yang sekolah anaknya di sini itu beragam. Ada yang memang sangat mampu, ada yang tidak mampu. Sebelum pandemi kita punya program namanya Gerakan Orang Samaria. Gerakan Orang Samaria ini kita bentuk 3 tahun yang lalu. Itu bergerak untuk membantu non-Katolik. Non-Katolik kan sudah ada ASAK. Non-Katolik Iya. yang tidak mampu gitu. Non-Katolik yang tidak mampu. Non-Katolik yang tidak mampu sekolahkan anak ini kita sudah beri namanya Gerakan Orang Samaria. Mereka sudah dibantu setiap bulan sekian ratus untuk membantu SPP-nya karena SPP di sini lumayan tinggi. Kemudian ketika masa pandemi kita juga potong uang SPP bagi keluarga yang tidak mampu dengan syarat dia harus menuliskan permohonan sekaligus ada list gajinya karena takut karena banyak orang tua juga pura-pura miskin kan. Iya benar Mo. Jadi ketika dia memang menyatakan bahwa tidak mampu, kita beri potongan kok tergantung dia mampu atau tidak. Makanya ada yang bisa 50, ada yang bisa 10, ada yang 20, ada yang 30. Tergantung dari ketidakmampuan dia. Itu kita beri sebagai bukti nyata kepedulian kita dengan keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kan anaknya wajib sekolah. Iya, Nah, betul. udah kita kalau dia tidak mampu ya kita kasih potongan semacam itu. Ini sebagai bagian dari spirit Fransiskus Asisi yang punya kepedulian untuk orang-orang kecil dan itu sekolah hadir harus dengan gaya yang seperti itu. Itu dari ini Mo, dari TK ya? Dari TK, Dari TK, TK, SD, SMP, SMA dan SMK. SMA dan SMK Ya. gitu. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat Amarfati nih yang pengen tahu Asisi itu seperti apa bisa datang ke Ya, sini Mo ya, Ya. di Tebet ya, di Kita- jalan Jalan Haji Ramli. Haji Ramli gitu. Kalau kita SMK, kita punya 3 jurusan. Teknik komputer jaringan, Oh, TKJ. itu kita bekerja sama dengan perusahaan Mikrotik dan Aksio. Karena sekarang program itu harus join dengan perusahaan, nggak bisa sendiri. Karena itu anak-anak dari kecil itu sudah dilatih untuk apa? Dengan pekerjaan langsung. Jadi kita makanya ada klinik kalau nanti pandemi sudah selesai, bisa mereka perbaiki laptop, HP segala macam itu. Kalau anak-anak perbaiki nanti kita kasih kayak uang Uang Fee jajan lah. gitu. Fee, Uang jajan lah jajan. gitu. Ya bisa saja nanti potongan SPP dia akan dipotong dari pekerjaan dia. Lalu ada namanya TBSM itu kita kerja sama Honda Wahana. Oh, TBSM buka juga Mo di sini. Buka. Baru berapa bulan ini itu masih baru dan kita punya suplai 100% dari Honda. Jadi kita kerja sama Honda. Jadi dengan janji kemungkinan besar adalah anak-anak bisa Bekerja di Honda. bekerja di Honda atau di mana ya bisa dibantu oleh Honda. Lalu yang berikut itu akuntansi. Akuntansi. Tapi sekarang karena join dengan perusahaan, saya sangat yakin bahwa SMK anak-anaknya tidak hanya sekolah tapi dia juga bisa bekerja. Iya. Jadi selama dia sekolah, dia sudah bekerja. Dengan rancangan kemarin kesepakatan dengan pendidikan adalah kalau boleh 2 minggu di sekolah, 2 minggu di luar di perusahaan. Jadi kan dia bisa dapat uang kon dari situ. Iya. Itu saya kira sangat bagus. Jadi anak-anak yang di SMK tidak lagi merasa diri sebagai kelas menengah ke bawah, tapi juga bisa menuntut, oh saya juga mampu kok. Kalau SMA kan belum. Iya. SMA kan dia masih terima dari orang tua. Sedangkan kalau SMK enggak. Ya, karena SMK kan juga punya logo ya, SMK bisa gitu. Ya, itu Karena saya benar. 10 tahun di SMK Mo. Wah, sudah tahu. Itu benar. Jadi SMK itu harus saya bisa gitu. Iya, SMK bisa gitu. SMK bisa. Bisa nggak bisa harus bisa ya. Harus bisa. Gitu. Tapi memang ini memang bukan cuma Asisi ya. Kayak yang di Solo itu yang Iya, kerjasama dengan Solo. Asisi. Kalau Solo, Santo apa ya? kalau Solo itu sudah tingkat cukup tinggi dalam konteks ini. Kita belajar dari situ. Saya sendiri ketika masuk di Asisi belajar untuk itu. Oh, berarti harus kita
tambahin sedikit di SMK karena SMK itu mahal. Iya. Jadi pada saat itu mereka konsepnya anak-anaknya itu praktek bekerja ya. Iya, bekerja. Tapi setelah itu mereka dapat potongan dari uang bayarannya. Iya, Jadi pasti. karena hasilnya mereka itu seperti itu. Jadi ngebantu anak-anak yang memang tidak mampu untuk bayaran, jadi mereka membayar dengan praktek dan ya seperti itu hasilnya. Jadi kan bisa dipotong. Jadi ketika Iya, dia kerja di sini, hasilnya misalnya sekian, ya udah kita hitung per bulan dapat berapa, langsung kita potong. Iya, Kamu dipotong. hanya sekarang SPP-mu dapat bayar sekian. Manfaatnya besar ya. Manfaatnya Bagus, besar. ya. Jadi anaknya prakteknya juga dapat, terus kemudian membantu orang Orang tua juga dapat. Gitu. Dan Saya kira kalau dengan itu anak pasti lebih baik, karena dia dari kecil dilatih untuk memanage dirinya kan. iya betul Mo. Oke Mo, kan gini Mo, bisa gak kasih pesan-pesan nih ke Sobat Amor nih, khususnya yang muda-mudi Katolik nih, supaya berkeinginan menjadi seorang biarawan, biarawati atau imam gitu loh. Mungkin saya tambahin gini Mo, kadang kan ada anak-anak zaman sekarang ya, mungkin kan kurang tertarik gitu menjadi seorang biarawan atau biarawati gitu, atau bahkan untuk menjadi seorang romo. Justru yang kenapa kita hadir di sini karena sebenarnya kita juga agak prihatin dengan panggilan-panggilan yang makin berkurang gitu terhadap anak-anak zaman sekarang dengan model gadget segala macam gitu. Jadi mereka bayangannya adalah jadi biarawan tuh begini, jadi romo tuh begini, yang di luar pemikiran mereka sebenarnya. Bagi saya jadi romo itu menarik. Saya dulu pikir jadi romo itu kan hanya untuk misa doang. Saya dulu berpikir begitu. Jarang Mo ya kalau misalkan ada yang berpikir jadi romo untuk misa gitu. Iya. Jarang. Anak muda mungkin jadi romo untuk yang lain malah. Jadi ketika saya jadi romo ya pikir ya udah misa-misa gitu kan. Tapi sesudah jadi romo peluang itu besar sekali. Tanpa diduga saya disuruh kuliah hukum. Sesudah jadi kuliah hukum saya menangani yayasan ini. Itu kayak Tuhan berikan begitu saja. Dulu hanya pikir tugas di Kalimantan, rupanya tugas di Jakarta, itu kan peluang yang sangat besar. Lalu ketika saya belajar hukum, saya juga terbuka, oh rupanya hukum itu ada ini. Nah sekarang lagi magang juga di tempat Pak Petrus Balapationa. Juga saya mendapatkan banyak hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Dulu saya pikir hanya berbicara tentang yang hal-hal surgawi begini, kitab suci. Sekarang saya diantar juga untuk berbicara tentang konteks keselamatan secara duniawi. Jadi ketika mengikuti Pak Petrus Bala sebagai lawyer di situ, saya belajar di situ, saya langsung ingat dalam bacaan Injil Yohanes itu kan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik pergi mencari domba yang hilang. Mantap. Dan sebagai seorang lawyer, itu saya dipanggil untuk menyelamatkan domba yang hilang itu. Betul. Dalam konteks kejahatan ya. Iya. Orang yang melakukan kejahatan, kan Yesus seperti domba yang hilang tadi melakukan kejahatan loh. Iya. Tapi Yesus tidak pukul dia pergi mencari dan menyelamatkan. Dalam konteks itulah, ketika saya 3 hari seminggu bersama dengan Pak Petrus di PN Jakarta Pusat maupun Jakarta Timur, saya banyak belajar ini. Jadi bagi saya menarik sekali rupanya menjadi romo. Kan menarik. Iya. Kalau saya tidak jadi romo, kalau saya tidak jadi kapusin sebagai seorang romo, kemungkinan mungkin satu bidang doang. Iya. Mungkin jadi lawyer doang. Iya. Sekarang saya memegang 2 kunci nih. Keselamatan di kamar pengakuan dan keselamatan di pengadilan kan. Nah, Lengkap ya. satu lagi keselamatan di pendidikan Mo. Iya, Anak-anak. pendidikan juga. Ya, karena lengkap nih ya Sobat Amornya bahwa Romo Thomas ini juga dia satu ya kan, selain imam ya kan, terus berkecimpung di dunia pendidikan juga, punya peran besar, dan sebagai pengacara juga dan punya peran besar. Ya, Mantap. jadi bagi saya ketika proses ini berjalan, saya melihat bahwa menjadi seorang romo itu sesuatu yang luar biasa. Justru setelah saya menjadi romo, saya diantar oleh Tuhan itu untuk menemukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Iya betul. Walaupun sebelumnya saya hanya pikiran sederhana, oh jadi romo aja deh, pokoknya makan minum enak, itu kan dulu. Rupanya sekarang lebih dari makan minum yang enak itu, Tuhan beri itu lebih banyak daripada yang saya minta. Di luar dugaan. Di luar dugaan itu. Jadi bagi saya inilah proses panggilan yang luar biasa disediakan oleh Tuhan. Jadi saya kira kaum muda
nggak usah Khawatir, terlalu ya? khawatir. Karena kalau jadi romo itu kan pekerjaan sudah ada kok, Iya. nggak usah cari lagi lamar, kan susah dong. Iya, Lamar betul. ke sana ditolak, lamar ke sini ditolak. Kalau saya jadi romo, kalau udah ditapis kan pekerjaan sudah, kan enak kan? Tidak usah pilih lagi tempat, mau tugas di mana. Kalau saya sebagai seorang kapusin, saya pokoknya diminta oleh pimpinan, saya mengikuti pimpinan karena kalau ketahuan saya. Iya. Ketika diminta kan saya ikut. Tapi dalam proses mengikuti itu saya justru menemukan hal-hal yang Baik. luar biasa. Karena itu jangan takut kalau memang ada dari hati terdalam ada panggilan menjadi seorang romo. Kami Kapusin ada juga calon romo sekarang lagi kuliah itu seorang dokter. Sudah jadi dokter, kemudian baru terpilih menjadi belajar menjadi seorang romo. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya kan beda. Setelah jadi romo baru jadi pengacara. Kan terbalik ya. Iya, dibagi-bagi mau. Ada juga mungkin yang mau buat teman-teman Sobat Amor yang ingin cari tahu tentang OFM Kapusin gitu. Kalau itu cari kemana tahu, tuh mau? Cari tahu tentang informasinya. FM Kapusin bisa datang ke Tebet. Paroki Asisi. Asis. Paroki Asisi. Tebet Ingat ya. ya, kita satu wilayah Jakarta Selatan. Ketemu dengan Romo Romo Thomas atau Romo Alfred di Tebet. Nama saya ada dua ini. Boleh datang dengan Romo Thomas pun boleh. Romo Alfred juga boleh. sama ya dua-duanya. Sama Mo? aja dua-duanya. Nih terakhir nih mau untuk orang tua nih mau bisa kasih pesan-pesan nggak buat orang tua supaya menguatkan hatinya ketika anaknya ingin menjadi seorang biarawan atau biarawati kan kadang-kadang nggak disetujui orang tua nih. Saya sekarang sesudah jadi Romo baru saya tahu. Rupanya sebagai seorang Romo saya sangat dekat dengan orang tua saya. Mengapa? Karena setiap kali misa saya pasti ingat mereka. Setiap kali misa kan saya doakan mereka terus. Bapak saya kebetulan sudah meninggal. Saya itu selalu doain dia terus. Nama dia menjadi ingatan bagi saya selalu doakan. Mama saya juga saya selalu doakan. Tapi saya bayangkan seandainya kalau saya tidak jadi Romo, kalau saya sudah menikah, belum tentu orang tua saya ingat. Iya. Karena itu penting sekali orang tua, kalau anaknya jadi Romo, berbahagialah kalian. Karena pasti selalu dia doakan selalu. Orang lain boleh dia lupakan, tapi kalau orang tuanya saya kira dia pasti ingat dan doakan terus. Ini kuncinya sih saya lihat. Jadi berbahagialah anaknya yang jadi Romo karena dia selalu doakan. Kalau di luar, saya misalnya jadi ini yang hebat, jadi ini yang hebat. Tapi orang tua mungkin jangan-jangan saya tidak ingat sama sekali. Tapi sebagai seorang Romo, pasti saya ingat itu. Karena itu orang tua jangan khawatir kalau anaknya pingin jadi Romo. Iya. Walaupun orang tua awalnya berat itu Ya, manusiawi mau ya. manusiawi. Iya. Biasa karena dia kan takut nanti anaknya pergi nggak pulang-pulang. Padahal kalau misalkan menjadi seorang Romo, biarawan atau biarawati, bruder atau suster, ketika orang tua sakit itu akan lebih cepat datang duluan Iya. ketimbang anak-anak yang lain. Eh, Gitu kan, anak, Mo? anak lain kan masih mikir, Iya. izin dengan istri dulu. Nah itu dia. Mak, saya pulang. Kan susah. Kalau saya nggak perlu izin-izin. Langsung. Nah. Kan enak kan? Makanya orang tua jangan khawatir lah itu. Ya, jadi memang banyak sebenarnya banyak positifnya, banyak apa ya? Tuhan berikan banyak banyak berkat gitu ketika seseorang memutuskan untuk menjadi Romo gitu. Bahkan itu di luar pemikiran, misalkan di luar pemikiran saya sendiri, mungkin gitu ya Mo ya. Ya. Jadi misalkan ternyata jalannya kok begini dan lebih banyak lagi ternyata berkat yang diterima. Gitu. Itu kayak orang tua saya. Ketika dia udah sakit gitu, dia hanya bilang gini, saya mau perminyakan tapi harus anak saya. Makanya adik saya telepon saya, Bapak mau perminyakan. Luar biasa. Akhirnya saya pulang, saya perminyakan, saya ingat persis itu di Kamis Putih. Kamis Putih saya perminyakan papa saya, lalu saya pulang ke Jakarta, papa saya meninggal pada hari Minggu Pentakosta, sore hari. Jadi itulah keindahan ya, karena papa saya bilang harus saya yang pulang perminyakan, dan dia meninggal juga saya yang kuburkan sendiri. Jadi itulah kebahagiaan saya, bahwa dia secara penuh menyerahkan saya kepada Tuhan dan dia mendapatkan berkat itu kembali. Betul. Jadi bahagia kan orang tua kalau anaknya jadi Romo. Pentakosta, Yesus dengan Daripada kalau kalian berdua kan susah. Jangan Mo. Oke, terima kasih Romo atas waktunya kami bisa bincang-bincang di sini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sangat bagi bermanfaat sih. kaum muda semua yang menonton acara ini.
Ya Mo ya. Ya, terima kasih banyak atas kebaikannya, atas ajakan dari sahabat Amor kan namanya. Iya. Iya, betul. Berarti sahabat cinta ya. Sahabat cinta. Seharusnya sahabat agape kalian. Apa tuh? Kalau Amor itu Oh, agape. masih cinta-cintaan. Nah, kalau agape itu sudah taraf yang tinggi. Jadi ganti aja deh kalian. Oke, Sobat Amor, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan konten-konten kita selanjutnya lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam semangat sehat, salam sejahtera, salam malaya. Sampai jumpa.